Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Sabtu 8 Mei tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Paulus datang ke Derbe dan Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Paulus mau supaya Timotius itu menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia demi orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Paulus dan Silas melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, sebab aku telah memilih kamu dari dunia, maka dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena nama-Ku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Kuat dan Setia Mewartakan Injil. Saudara-saudari terkasih, kata-kata pembuka dalam Injil kita hari ini mengejutkan kita. Tuhan Yesus berbicara dengan murid-muridnya tentang dunia. Ia berkata, "Jika dunia membenci kamu, ketahuilah bahwa dunia telah lebih dahulu membenci aku." Tuhan Yesus menggunakan kata dunia
untuk menggambarkan tentang orang-orang yang menolak dan menganiaya Dia dan para pengikutnya. Tuhan Yesus mengingatkan para murid bahwa dunia juga akan membenci mereka. Sebab ketika para pengikut Kristus mulai menghayati cara hidup Kristen dengan lebih bertanggung jawab, penuh cinta, jujur, rendah hati, dan sabar, maka tantangan akan semakin besar. Saudara-saudari terkasih, jalan mengikuti Tuhan Yesus adalah jalan yang sulit. Kita akan mengalami banyak tantangan. Akan tetapi, jika kita secara sadar memilih untuk mengikuti Yesus, kita mungkin harus membuat pilihan yang sulit. Dunia bukanlah tempat yang gampang untuk hidup kita sebagai pengikut Kristus. Setiap hari, kita memiliki kesempatan untuk membuat berbagai pilihan. Melalui Injil hari ini, Tuhan mengajak kita sebagai murid-muridnya, sebagai pengikutnya, untuk memilih mengikuti Dia dan bertindak seperti yang Yesus ajarkan kepada kita. Paulus dan Silas dalam bacaan pertama berkeliling dari kota ke kota untuk mewartakan tentang Yesus yang bangkit, meskipun mereka mendapat banyak tantangan. Kita pun, pengikut-pengikutnya pada masa sekarang, mempunyai tugas perutusan yang sama untuk mewartakan Tuhan yang bangkit dari kematian karena cinta dan kasih-Nya kepada manusia, meskipun kita akan menghadapi banyak tantangan. Belajar dari Paulus, Silas, dan para rasul yang lain yang telah kuat dan setia dalam pewartaan Injil. Tuhan Yesus di dalam Roh-Nya tetap menolong dan menuntun para rasul dalam tugas pewartaan mereka. Kita telah belajar untuk kuat menghadapi aneka tantangan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus telah mengajarkan kita bagaimana untuk kuat, teguh dan setia di tengah berbagai macam kesulitan, bahkan derita dan kematian yang dialaminya. Sebagaimana Yesus yang adalah Guru dan Tuhan kita telah menunjukkan keteladanan dalam kesetiaannya kepada perintah Bapa, walaupun Ia mengalami penderitaan bahkan kematian, maka kita pun sebagai murid-muridnya, sebagai pengikutnya, marilah kita mencontoh apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, sambil memohon semoga Allah di dalam Tuhan Yesus menguatkan dan meneguhkan iman kepercayaan kita untuk tetap setia dalam pewartaan dan tugas perutusan kita. Semoga demikian. Amin.